Shalom. Pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini, bab yang pertama, berjudul Demokrasi menurut Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengar pembelajaran pendidikan agama Kristen. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh dapat mendengar dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demokratia. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokratia artinya kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat melalui perwakilannya. Pemerintah demokratis ini pertama kali dipraktekkan di Athena kuno, Yunani. Demokrasi juga dapat dipahami sebagai sebuah keadaan yang mengutamakan kebebasan, persamaan, dan permusyawaratan. Dan negara kita Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila sesuai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi yang berjalan dengan benar dapat menjadi salah satu cara, sarana dan wadah mewujudkan kasih Allah kepada manusia. Demokrasi dapat terwujud ketika satu sama lain dapat saling menghargai, tulus menerima orang lain. Dalam demokrasi penting adanya dialog, musyawarah mufakat, dan hal ini dapat terwujud jika ada kerendahan hati untuk menghargai sesama. Demokrasi dalam Alkitab. Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi. Namun beberapa peristiwa dalam Alkitab menggambarkan tentang demokrasi yang benar. Seperti ketika Allah memilih Abraham, Ishak, Yakub dan menjadi bangsa besar dengan 12 suku. Allah selalu campur tangan secara langsung dalam seluruh aspek kehidupan umatnya. Meskipun umat jatuh dalam dosa tidak membatalkan kehendaknya. Contoh demokrasi lainnya ketika gembala-gembala domba milik Abraham dan Lot bertengkar karena rumput dan sumber air bagi ternak mereka. Abraham berdialog dengan Lot untuk memutuskan ke arah manakah Lot dan Abraham akan tinggal secara terpisah supaya menghindari pertengkaran. Walaupun Abraham jauh lebih tua, tapi dengan rendah hati ia memberi kesempatan untuk Lot memilih terlebih dulu tempat tinggalnya. Kejadian 13 ayat 8-9. Abraham memberi Lot kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan pilihannya, agar kehidupan keluarga besar ini rukun dan damai. Ketika bangsa Israel menjadi tawanan di Babel, Haman ingin memusnahkan mereka. Tuhan mengutus Ester menjadi ratu. Karena mengetahui rencana jahat Haman, Ester menghadap raja dan memohon perlindungan bagi dirinya dan bangsanya. Ester 1-4. Seluruh tindakan Allah dalam perjanjian lama dilanjutkan sampai mencapai puncaknya pada diri Yesus Kristus yang tertulis dalam perjanjian baru. Demokrasi menempatkan setiap manusia pada kedudukan yang sama dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia di hadapan Allah, bahwa Allah mengasihi seluruh umatnya, dan kasih-Nya menempatkan semua manusia sama di hadapannya tanpa terkecuali. Seperti Ia mengasihi manusia, maka diharapkan manusia mengasihi sesamanya. Sebagai ciptaan yang mulia, wajar apabila seseorang menghargai sesamanya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Hal ini menuntun manusia untuk tidak merugikan orang lain. Tuhan Yesus telah memberi teladan hidup dalam kebenaran. Contoh, Ia menerima perempuan Samaria. Ia menunjukkan kasih dan penghargaannya. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 4 ayat 7-10. Yesus mau dijamah oleh perempuan yang sakit pendarahan.
bahkan ia membangun imannya. Markus 5 ayat 34. Pengorbanan Yesus memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan haknya, diselamatkan dan diberkati. Meskipun Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi, Allah jelas memimpin umatnya. Dari kepemimpinan Allah secara langsung, yaitu teokras, menjadi kerajaan yang dipimpin oleh raja. Kepemimpinan ini mencapai puncaknya pada pengorbanan Tuhan Yesus. Di sini Allah mengajarkan kehidupan yang dibangun atas dasar kasih dan persamaan kedudukan, keadilan, dan kebebasan untuk menentukan pilihan atau menyampaikan pendapat. Lalu bagaimana demokrasi dalam gereja? Yesus Kristus adalah kepala gereja. Seluruh orang percaya adalah anggota tubuhnya, memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu gereja hanya milik Allah. Semua anggota adalah umat yang diselamatkan. Diupayakan setiap gereja mengaktualisasikan nilai demokrasi dengan benar, seperti sebagai berikut. Yang pertama, menerima, mendengarkan, menghargai pendapat orang lain. Kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Ketiga, mengakomodasi atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kelima, mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dan demokrasi ini bisa terjadi jika ada kasih dan kerendahan hati. Jika ia melakukan demokrasi dengan benar, berarti ia menyatakan kasih Allah yang tidak pilih kasih dan tulus tanpa pamrih. Demikian pembahasan untuk bab yang pertama. Sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan pembelajaran bab yang pertama, pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami, bukan hanya mendengar, tetapi kami sungguh-sungguh memahami, mengerti, serta dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.